warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar Bina Harapan Bangsa. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Adinda. Kali ini di dalam mata pelajaran PKN. Dan sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk kelas 12, kita masih membahas bab 1, yaitu tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nah, nilai dasar atau nilai ideal Pancasila itu merupakan nilai yang relatif atau tidak dapat berubah. Jadi nilainya itu tetap seperti yang tercantum dalam Alinea 4, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa nilai dasar atau nilai ideal merupakan nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar ini mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, hubungan antara nilai kelima sila Pancasila dengan hak dan kewajiban asasi manusia secara sederhana dapat diuraikan. Bagaimana itu? Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, memberikan jaminan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama di Indonesia. Sekaligus berkewajiban saling menghormati dan bekerja sama dengan sesama umat beragama dan antar umat beragama yang berbeda. Jadi kita harus toleransi terhadap perbedaan atau terhadap agama lain. Kemudian yang kedua, setiap agama itu dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang kedua, memberikan jaminan kepada setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, selaras, tidak dibeda-bedakan. Nah, tindakannya itu harus selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antaranya dengan kewajiban untuk mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama. Kemudian sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Kemudian yang ketiga itu nilai persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adanya perbedaan suku, budaya, bahasa, adat istiadat itu jangan dijadikan alasan berselisih, tetapi sebagai daya tarik ke arah kerjasama yang harmonis dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, nilai ini mencerminkan pemerintahan rakyat yang dalam menetapkan suatu peraturan itu ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat berdasarkan kebenaran dari Tuhan yang Maha Esa dan akal sehat dengan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, dalam sistem demokrasi setiap warga itu mempunyai kedudukan. Setiap warga itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sehingga dalam hal ini setiap warga negara berkewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara itu mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Dalam pelaksanaannya, setiap warga negara berkewajiban untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Nah, sekarang tugas di kelas 12 itu silahkan kalian mencari contohnya. Tadi kan sudah Bu Dinda jelaskan kalimat dasarnya, hak dan kewajiban
Dalam nilai dasar Pancasila itu ada 5. Nah, silahkan cari contoh masing-masing 5 nilai ini. Misalnya kalau ketuhanan yang Maha Esa, itu kalian cari contohnya. Misalnya punya teman yang berbeda agama, ketika dia sedang sholat atau mau ibadah, yaitu dihargai, diberi waktu untuk ibadah, dan lain sebagainya. Ditulis dengan rapi ya, jangan, kalau foto itu jangan gelap, yang terang, supaya bisa terbaca. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.